Sekarang surutul muadzin, syaratnya tukang azan. Ya apa nih? Siapa saja yang boleh jadi tukang azan? Biar tidak sembarangan. Baik, ada 4 syaratnya tukang azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah membangunkan kita kembali dari tidur kita dalam keadaan sehat walafiat. Bangun dari tidur nikmat dari Allah. Sekalipun kita harus melanjutkan pikiran kita, tanggungan kita, masalah hidup kita dan beban, daripada tidak bangun lagi. Kalau suruh milih jenengan, bangun tidur kemudian hidup lagi, aktivitas kembali dengan semua PR yang harus dikerjakan, atau tidak bangun lagi tapi dapat uang 1 miliar. Milih yang mana? Bangun lagi dengan semua problem hidup, masalah, utang, ruwet. Bangun dengan segala problem hidupnya, atau tidak bangun lagi tapi dapat uang 1 miliar. Milih bangun apa tidak bangun? Tidak mau uang 1 miliar? Cek sombongnya kamu. Apa artinya uang 1 miliar kalau tidak bisa dari situ kamu mikir harganya nikmat Allah yang kamu rasakan bisa bangun lagi lebih mahal dari 1 miliar. Kamu tak tawarin 1 miliar tadi tidak mau karena tidak bangun lagi. Coba saya tambah 2 miliar tapi tidak bangun, mau? Untuk anak istri kan enak, sampai mati untuk anak istri sampai kurang 2 miliar 5 miliar, tapi kamu tidak bangun lagi, kamu dapat uang 5 miliar, mau? Mana nih yang sumpek-sumpek ini? Biasanya ini yang sudah capek hidup dengan dunia ini, saya mau beb bapak mati yang penting dapat 5 miliar. Kan ada orang dari sumpeknya kayak gitu. Ada dari sumpek, biar lebih kayaknya hidup saya tidak berharga lagi, tidak berarti lagi. Tidak apa-apa wis, aku mati, yang penting untuk duit 5 miliar untuk anak istri saya. Ada yang sampai segitunya, ada, karena saking capeknya
melalui kehidupan dunia karena tidak didampingi oleh keimanan kepada Allah. Tapi yang saya maksud adalah kita harus bersyukur bahwa bangunnya kita dengan semua problem yang ada itu mahal, nikmat yang mahal, tidak bisa dihargai 1 miliar 2 miliar. Nggih napa boten? Makanya bersyukurlah dengan nikmat Allah. Alhamdulillah. Ada juga yang bilang, saya tidak punya apa-apa, saya miskin, saya punya banyak masalah, saya ini, saya ini, macam sayanya banyak. Miskin kamu? Iya, saya miskin. Bisa kamu jual satu bola matamu 100 juta? Jangan. Hidungmu 1 miliar? Jangan. Mulutmu, gigimu tak beli 200 juta? Jangan. Lidahmu dipotong 1 miliar? Oh, jangan. Di wajahmu toh ini sudah 5 miliar. Cuma kamu tidak mau menjualnya, tidak bersyukur kamu dengan itu. Kau tidak membaca itu, kau baca hanya uang yang datang kepadamu, itu nikmat dari Allah. Sedangkan Allah pertahankan hidupmu di dunia, Allah aktifkan kedua matamu, Allah aktifkan lisanmu untuk merasa, hidungmu. Berapa miliar ada dalam badanmu? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam diri kalian tidakkah kalian melihat ada ayat-ayat kebesaran Allah, nikmat-nikmat dari Allah yang sangat mahal. Alhamdulillah. Kita ini cuma kurang satu, kurang bersyukur kepada Allah. Ya, mudah-mudahan kita dijadikan hambanya yang bersyukur. Amin. Jadi kalau begitu masih siap ngelanjutin hidup? Siap mati apa siap hidup? Dengan segala problem yang kita hadapi, kita tetap mengawali pagi ini dengan doa tadi, Allahumma ma asbah bi min nikmatin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarikalak. Ya Allah, semua nikmat yang aku rasakan pagi ini sungguh semua itu murni datangnya darimu. Nikmat yang dirasakan oleh semua makhluk di pagi ini sungguh murni datangnya darimu. Siapa yang baca doa ini di pagi hari, dia dianggap sudah bayar dan sudah mensyukuri semua nikmat Allah di hari itu. Dianggap dia sudah bersyukur. Kapan bacanya Beb? Tadi di Wirdul Latif sudah kita baca. Cuma karena sampean khusyuk, jadi tidak merasa bahwa sudah membaca. Singen di Beb, dia. Karena khusyuk akhirnya terlewatkan ya. Allahumma ma asbah bi min nikmatin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarikalak. Siapa yang baca doa ini pagi hari, dia sudah bayar semua nikmat Allah di hari itu. Tidak akan ditanya sama Allah, dia sudah dianggap bersyukur kepada Allah Subhanahu. Kenapa? Karena isinya mengaku bahwa semua kebaikan, semua kenikmatan yang dia rasakan datangnya dari Allah. Dia mengaku bahwa itu semua dari Allah. Itulah hakikat syukur. Ngaku bukan karena ijazahku, bukan karena kantorku, bukan karena kepintaranku, bukan karena keahlianku, bukan, tapi ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan minggu depan kalau lagi baca dihayati, oh ini yang katanya Habib, ketemu ini yang kata Habib. Jangan sampai terlewatkan lagi. Karena kalau zikir itu dihayati, masuk ke hati, pahalanya lebih besar daripada yang hanya lewat di lisan tapi tidak lewat di hati. Ya, makanya ditandai itu doa yang luar biasa di Wirdul Latif. Diracik kayak jamu, sudah diracik, ada susunya, ada jahenya, ada madunya, STMJ, tinggal minum. Itu ada di Wirdul Latif itu.
ada la haulanya, ada solawatnya, ada sayyidul istighfarnya, ada baqiyatus sholihatnya, ada zikir syukur kan. Sudah tinggal minum sampean. Tidak perlu racik dewe, tidak perlu buat sendiri. Nanti overdosis sampean kalau berlebihan. Ulama kita sudah nih, omben wis, STMJ, susu, telur, madu, jahe. Minum akan sehat. Ya. Dan namanya jamu ya pahit memang. Tapi kalau kamu bersabar dengan pahitnya jamu, kamu akan merasakan kesehatan. Pahit sambil baca ngantuk-ngantuk tadi baca ngantuk-ngantuk, pahit memang. Tapi itu berarti kalau pahit, lidahmu masih aktif untuk merasa banyak rasa. Mau letak nyaman ya, letak enak berarti sudah tidak aktif ya, sudah tidak aktif lagi. Ala kulli hal seperti itu. Ya, mudah-mudahan kesempatan yang masih Allah berikan, bangun lagi, tidur, bangun lagi, kesempatan demi kesempatan ini bisa kita maksimalkan untuk lebih baik lagi di dalam mengisi sisa umur hidup, tambah baik, tambah barokah. Amin ya rabbal. Kemarin Habib baru pulang dari rehlah rohaniyah ke Pulau Madura dengan 11 bis. Alhamdulillah, Kaliboto mewakili, ada yang mewakili atau apa 2 atau 3 orang ya, mungkin tepang laib ya. Padahal itu luar biasa, majelis yang penuh dengan berkat, penuh dengan munajat ya. Yang tidak ikut kasihan delo karena itu adalah anugerah yang luar biasa, tawassul dengan para wali-wali. Yang ikut bisa merasakan itu semuanya. Tahun depan mudah-mudahan dikasih rezeki bisa ikut semuanya ya. Nanti kita buat rehlah khusus majelis subuh insyaallah. Setuju? Setuju. Kemana? Kayaknya kita ke Gunung Gambir saja ya. Menghitung daun-daun teh yang ada di sana. Setiap 1 daun subhanallah, 1 tahun subhanallah, 1 daun. Berapa daun yang ada di sana? Ya, molong teh. InsyaAllah mudah-mudahan dikasih kesempatan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tiba waktunya untuk Habib menerangkan kajian faidah-faidah yang berhubungan dengan kajian Sulamut Taufik. Yang belum bisa kita teruskan Sulam Taufiknya karena masih ngambil faidah-faidah tentang sunnah-sunnahnya sholat yang dilakukan sebelum sholat. Di antaranya kemarin adalah azan. Ya, apa? Sudah lewat kemarin syaratnya sahnya azan. Biar sah azannya sudah disampaikan. Sekarang surutul muadzin, syaratnya tukang azan. Ya apa nih? Siapa saja yang boleh jadi tukang azan? Biar tidak sembarangan. Baik, ada 4 syaratnya tukang azan. Ya, ada berapa? 1, al-Islam. Dia harus beragama Islam. Jadi kalau ada orang kafir atau orang murtad azan, tidak sah azan. Ada orang murtad misalnya, waliyadzubillah, atau orang kafir masuk masjid, suaranya enak, azan dia, maka dianggap tidak Adan lagi kamu nanti cari yang muslim. Ada murtad suaranya enak, ada muslim suaranya tidak enak. Ya tetap yang tidak enak yang muslim yang dipakai. Kalau murtad tidak ya, naudzubillahi min dzalik. Orang murtad ini minal kabair, dosa besar. Ya, dosa besar dan ghairu muhtaram, tidak terhormat dalam agama Islam. Orang kalau sudah murtad, wal iyadzubillah. Hati-hati di akhir zaman. Nabi bila bersabda, yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya mukmin, sorenya kafir. Sorenya mukmin, paginya kafir.
banyak pemurtatan di akhir zaman. Dalam siang ke sore sudah berubah, banyak hatinya orang berubah. Karena banyak tertipu dengan dunia dan semacamnya. Waliyadzubillah. Semoga kita dan anak-anak kita selamat. Kalau mati dalam keadaan murtad berarti mati kafir, su'ul khotimah, kekal abadi di neraka. Tidak bisa dinaikkan, kekal abadi di neraka. Hati-hati. Jalan untuk kemurtad itu dapat langsung biasanya. Pertama, ngentengno ke barang yang makruh. Oh, gak apa-apa, wong makruh untuk haram. Mari ngono, langsung naik tingkat ngentengno ke barang yang haram. Haram, tepes bae tak gedel-gedel gitu. Mari ngono nanti bab murtad, Mas. Naudzubillah, nyepelekan agama. Apa Quran itu? Apa hadis itu? Apa Muhammad itu? Oh, naudzubillah min dzalik. Ini bisa murtad. Kan sudah dibahas di awal-awal bab Sulamut Taufik yang bisa memurtadkan, meremehkan satu sunnah bisa murtad, meremehkan syiar-syiar agama, bukan hanya menyekutukan Allah, bukan hanya nyembah patung, ya, menyepelekan syiar-syiar agama bisa murtad, nyepelekan siwak misalnya yang sunnah Nabi, apa kayu itu, niat istihana, niat meremehkan sunnah Nabi bisa murtad. Banyak yang sudah dibahas di pembahasan yang lalu, tidak perlu saya ulangi lagi. Ini coba saya ingatkan karena ini bahaya, jangan sampai ini kena virus ke anak-anak atau keluarga kita. Naudzubillahi min. Tidak terhormat dalam Islam. Maksudnya tidak terhormat, Beb. Kalau ada air sedikit, kemudian kamu mau pakai wudu, air sedikit, dan ada orang murtad minta air untuk minum, tetap dahulukan untuk wudu, tidak usah kasih minum. Walaupun itu manusia, karena murtad tidak terhormat. Sama dengan anjing yang al-akur, anjing itu tidak terhormat. Anjing yang buas, yang berkeliaran, itu tidak dikasih perhatian, tetap didahulukan wudunya daripada ngasihnya, karena tidak terhormat dalam Islam, sebagai hukuman kepada dia yang keluar dari agama. Dan kalau masuk Islam lagi harus mengkodok semua sholat yang sudah ditinggal selama murtad. 5 tahun murtad, ya 5 tahun dia harus sholat lagi. Puasa Ramadannya 5 kali. Jadi naudzubillahi min dzalik dah. Makanya hati-hati ya, jangan sampai terjebak dalam kemurtatan. Jaga anak cucu kita karena sudah keluar dari agama. Naudzubillahi min. Taib. Ya, jadi yang pertama Islam. Yang nomor 2, syaratnya tukang adzan tamyiz. Fala yasihu mimman la tamyiza lahu kasabi ghairu mayyisul majnun sakran. Tamyiz itu anak yang bisa membedakan. Definisinya macam-macam, beda, banyak ulama mendefinisikan. Imam Nawawi ada yang bilang kalau sudah bisa mandi sendiri, bisa cebok sendiri, bisa makan sendiri, itu tamyiz. Ada yang bilang kalau sudah bisa makan sendiri, bisa tahu kanan kiri, tamyiz, macam-macam. Jadi tidak sah anak kecil yang belum mumayyiz. Hati-hati yang punya langgar-langgar ini. Kalau masih kecil belum mumayyiz, suruh adzan latihan, Beb. Wah, ini beb latihan ini. Cari yang sudah mumayyiz, yang sudah bisa medain baju. Ya, mungkin umur 7, 8 sudah mumayyiz walaupun belum balik ya. Nah, kemudian majnun, orang gila suruh adzan, tidak sah karena bukan mayyiz lagi. Atau sakran, orang mabuk suruh gila, orang mabuk suruh gila, orang mabuk suruh adzan, tidak Jadi yang nomor 2 tamyiz. Nomor 3 adzukurah, syarat asahnya tukang adzan harus dzukurah, laki-laki. Apa? Jadi tidak sah kalau yang adzan perempuan atau khunsa atau bencong, tidak sah. Buru kapi makmum badagi pun khunsa. Jadi kalau perempuan ya apa? Tidak sah untuk dengarkan ini. Kenapa, Bib? Li'annal adzan yustahab istima'uhu. Karena adzan itu disunahkan untuk didengar. Falau jawaznahu lil mar'ah, kalau kita perbolehkan perempuan untuk adzan, la adda ila
an ya'mura ar-rajul bistima'i ma yukhsha minhu fitnah wa hum tadi. Kalau kita perbolehkan perempuan untuk adzan, maka nanti laki-laki mendengarkan semua suara adzan, yang mana suara perempuan ditakutkan, dikhawatirkan menimbulkan ya. Kalau dalam bab fikih, sautul mar'ah laisa bi aurah. Suara perempuan itu bukan aurat. Tamat ini dalam fikih. Tapi untuk menjaga-jaga, apalagi zaman sekarang, ya, suara perempuan itu kalau bisa menimbulkan fitnah syahwat, maka bisa haram hukumnya. Itu bukan aurat kalau aman dari fitnah, tidak bangkitkan syahwat. Tapi kalau suara perempuan itu melenggak-lenggok, apalagi adzan kan harus biasanya lenggak-lenggoknya, menimbulkan fitnah syahwat kepada pendengar, haram hukumnya. Ya, maka suara perempuan kalau menimbulkan fitnah di sini bukan omongan tapi syahwat misalnya, umum artinya fitnah, maka hukumnya haram. Adzan aja tidak boleh, padahal Allahu Akbar bahasanya Allah Maha Besar, tidak boleh ke perempuan, tidak boleh. Takut suaranya nimbulkan fitnah. Gimana kalau nyanyi? Magodir. Gimana kalau nyanyi menurut kalian? Pas sampean undang pakai apa namanya itu? Elektron. Sampean mantu misalnya ngundang satu, ya apa mas? Wong kongkon adane haram gak oleh. Pabek sampean diundang ngomong nyanyi, pas ditulisi nih walawang-lawang barokallah barokandi sampean jomo. Gini betul? Bukan hanya nyanyi lagi, lenggak-lenggoknya lagi, pas disawer lagi bek sampean. Barokah ini mau tak barokai. Dan anehnya ini kadang terjadi di orang-orang yang orangnya kita songgokan putih, pak kaji, norok ngaji, bukan orang-orang yang ahli maksiat, dianggap lumrah. Beb kalah beb wedoan beb, penghibur beb, buat menghibur tamu, cari lainnya, undang hadrat taubah. Ya kan ribuan belum punya hadra ini sih, paham ya? Mau undang? Kokon adanya haram, suaranya itu, ya. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, wala takhda'na bil qaul. Para wanita-wanita, jangan takhda'na, apa? Khada'ain, jangan termeleter dalam berucap. Iya, dianjurkan kalau perempuan ngomong sama perempuan, sama laki-laki yang bukan muhrim, dibesarkan suaranya biar tidak membangkitkan syahwat. Jadi kalau ngomong tuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, mana suaminya? Lagi kerja. Sunnah dibesarkan supaya tidak membangkitkan syahwat, bukan malah termeleter. Ini bojomu, oh sik tas budal, aduh cek lemang. Bukan malah termeleter, bukan, tidak boleh. Dan ngomongnya tidak boleh berhadapan, di balik hijab, tutup supaya suaranya besar. Segitunya Islam itu untuk menjaga kita dari terjebak dalam fitnah. Apalagi pon-teleponan dengan bahasa yang lemah lembut. Kalau ngomong sama istrinya kasar. Masa apa lek? Merongki benar po. Mak merongki mula. Ngomong sama perempuan lain lembut, oh iya, masya Allah, api pirai, cek leter abang goreng. Ada yang kayak gitu? Innalillahi wa inna ilaihi. Hati, terutama perempuan, ngomong sama laki-laki yang bukan muhrimnya, nunduk, kemudian tutup wajah mulutnya biar keluarnya besar. Jangan, makanya saya tahu tuh toko-toko tuh yang banyak yang jaga siapa? Laki apa perempuan? Sales itu. Apa namanya tuh yang biasanya jual keliaran ke pasar-pasar itu? Laki apa perempuan? Iklan-iklan semua itu kebanyakan laki apa perempuan?
Saya nanya ke Cina, kenapa kok perempuan menarik, Beb? Walaupun tidak beli, nanti jadi beli. Kalau laki-laki, aku, Beb, tidak bisa, tidak menarik. Jadi, memang talinya setan. Allah sallallahu Muhammad. Oh, berarti perempuan tidak boleh kerja? Boleh. Tapi diperketat lagi syaratnya. Harus kerudungan, harus tutup aurat, tidak boleh dandan, harus nunduk. Banyak syaratnya, karena wanita tercipta memang indah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Indah wanita itu. Betul? Jangan bergerak, apalagi bergerak tambah indah. Sallallahu Muhammad. Paham di sini? Suruh adzan aja tidak boleh. Wah, enak suaranya, Beb. Tidak boleh. Terus siapa yang muslimatan kosidaan pakai speaker nyaring-nyaring? Ada enggak di Kalibotoy? Hadir orang, hadir. Hah? Dengan suaranya ya Hanana, ya Hanan. Tuh. Solawat ya. Ini adan. Solawat, Beb. Bukan diskoan. Iya. Terus ya apa, Beb? Kamu kalau harus pakai mic, dengerin sendiri, mic-nya ngadepi ke kamu sendiri. Jangan sampai keluh. Khusus acara muslimat misalnya di musola ini, suara dalam untuk muslimat. Jangan speaker sok nyoring-nyoringnya. Ya. Oh, Beb, tidak ada yang bergairah, Beb, tidak ada. Iya kamu, orang lain tebang kengku. Dari rumahnya mak nyaman suara neraka ratin gara orang arwah. Ini saya mewakili kaum laki-laki, betul? Pak Bapak, betul? Sampean kalau dengar suara indah perempuan penasaran kan? Akhirnya takon sopo, bojone sopo? Oh, ono bojone wis mundur teratur sampean. Saya termasuk yang memilih pendapat itu untuk menjaga. Jadi kalau memang harus, bagus muslimatan, mengisi kehidupan, tapi tidak usah pakai speaker luar. Ya, tidak usah pakai speaker, apalagi yang kosidah, cukup di dalam dengerin dewe, mic-nya atau speakernya masuk ke dalam, dengarkan khusus muslimat. Paham tuh? Sebagaimana kalau iqomah boleh, karena iqomah untuk yang hadir, untuk muslimat saja. Iqomah untuk muslimat saja boleh hukumnya. Tapi kalau azan walaupun untuk perempuan, karena azan ini untuk keluar, diniati azan keluar, walaupun yang sholat hanya perempuan haram, tidak boleh kalau diniati azan. Paham tuh? Bisa di sini? Kalau azan aja tidak boleh, apalagi nyanyi, ya? Apalagi Paham? Halo? Memang jamu itu pahit memang. Kok kayak enak dengan Habib berbatanya. Saya nyari kaul, nyari pendapat lain, be. Memang kayak gitu ya, pahit memang. Tapi ini sehat, ya, untuk dijaga jadi sehat. Allahu sallallahu Muhammad. Saya dah ikut nyanyi, Beb. Saya ngundang, Beb. Nah, dari sekarang sudah tahu ilmunya. Kalau ngundang, saya mau acara muslimat tapi di dalam ruangan. Soundnya masuk ke dalam, tidak boleh sampai keluar. Faham tuh? Kadang speaker jadi sak kampung. Ya. Dari situ nanti ulama juga bicara gimana kalau baca Quran di depan umum. Kan ada qori'ah perempuan baca depan umum. Nah, itu juga kalau yang jaga-jaga tidak mau yang seperti itu. Kalau di depan umum semuanya sampai segitunya. Walaupun ada juga yang memperbolehkan karena aman dari fitnah yang penting. Ya, tapi sekali lagi ini bisa mendatangkan fitnah walaupun bukan aurat, karena suara wanita itu bikin menarik kepada pendengaran kaum lelaki. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi khilafil iqamah fatusannu minhuma li nafsihima aw li jama'atin nisa. Lain halnya kalau iqamah boleh, karena iqamah itu untuk orang yang sudah hadir di situ, jamaah perempuan sama perempuannya. Kalau adzan kan untuk yang dari luar kedengeran, untuk ngamanggil yang orang luar, ya, makanya suaranya lebih tinggi. Kalau iqamah suaranya lebih rendah,
kata Habib kemarin bahwa kalau iqamah untuk yang sudah hadir di sini, kalau adzan manggil orang yang masih di luar, ya seperti itu, ya seperti itu. Allahu a'lam. Nah kemudian ya nanti kembali gimana Habib kalau perempuan itu nyanyi hukumnya? Kata Habib tadi memang muktamad suara perempuan bukan aurat, tapi kalau sampai menimbulkan fitnah, membangkitkan syahwat, itu bisa hukumnya haram. Nah sekarang yang mana yang tidak bikin syahwat kalau sudah nyanyi kayak gitu? Pasti bangkitin syahwat. Ya, ada sebagian ulama memilih yang kalau aman dari fitnah, tapi membuat orang tambah ibadah, nah itu boleh, ya. Misalnya kayak pendapatnya Imam Ghazali, hukum mendengarkan musik kata Imam Ghazali, kalau pengaruh setelah mendengar nambah ketakwaan, nambah kekhusyuan, nambah semangat ibadah diperbolehkan. Tapi kalau tidak malah menambah negatif, ya lagu-lagunya menambah malas ibadah, gampang maksiat, gampang pacaran, apalagi sekarang itu syair-syairnya bikin bangkit syahwat, suaranya bikin bangkit syahwat, maka jelas haram yang kayak gitu. Tapi perkataan Imam Ghazali ini jangan sampai digunakan sebagai hujah untuk membela diri yang sudah jelas-jelas bangkit syahwat, kemudian beralasan dengan Imam Ghazali. Jangan sampai bawa-bawa nama atau pendapatnya Imam Ghazali, padahal dia terjebak dalam birahinya. Jangan sampai bawa-bawa nama Imam Ghazali atau pendapat Imam Ghazali, padahal dia terjebak dan dia terbangkit syahwatnya. Jangan, ya. Jadi ini harus jujur dalam menyampaikan. Walhasil yang harus disampaikan sebenarnya untuk selamatnya umat, dijauhi aja yang seperti itu semuanya, supaya selamat dari gejolak syahwat yang bangkit seperti itu. Ya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan difahami. Amin ya rabbal alamin. Baik. Nomor 4, an yakuna arifan bidukhulil waqti. Ya. Hendaknya dia tahu dengan masuknya waktu. Ngerti kejem tukang adzan. Jangan milih tukang adzan sudah pikun, nggak ngerti jam berapa. Akhirnya jam 10 bangun tidur adzan dia. Ya, padahal belum zuhur. Pikun, nggak ngerti jam. Jangan. Harus yang ngerti masuknya waktu sholat. Ya. Karena adzan sebagai simbol tanda masuknya waktu sholat. Kalau orang yang tidak ngerti waktu, tidak ngerti jam, pakai perkiraan, salbut nanti acara sholat nanti. Karena tidak sesuai dengan yang disebutkan. Ya, jadi biasanya orang masih tidak pikun. Kalau sudah terlalu pikun, sudah tua, tidak ngerti ke waktu, ya digantilah. Sporna bah, pensiun bah, kente bah, saya ngoda. Apa jongkok odi? Iya bata kok kita bojina buka kagak ada, Pak. Kan ada kayak gitu ya. Empian bagian anu bebas lain nah itu. Ini karena takut salah. Kan ada yang masih bertahan, ndak mau ganti kecuali mati. Ndak mau pacet kardiman tu aki mate. Taib, sekarang sunnah-sunnahnya adzan. 1, tartil. An yata'anna fihi bi an yajma'a baina kulli takbiratain fi nafasin wahidah wal bagi kullu kalimah fi nafsin wahidah. Tartil pelan-pelan. Sekiranya mengumpulkan di antara dua kalimat. Allahu akbar, Allahu akbar, gitu. Ya. Jangan cepat-cepat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Qomat pas detin itu ya. Harus tartil ya. Nah, kemudian raf'us saut, ngangkat suara, karena tujuannya biar didengar. Sekarang kalau dulu tuh karena ada mic, sunnah cari tempat yang murtafi, tempat yang agak tinggi. Sayyidina Bilal itu kalau adzan nyari tempat yang tinggi. Waktu di Fathu Mekah sama Rasulullah, Bilal suruh naik di atas Ka'bah karena tinggi, sunnah. Sehingga waktu Fathu Mekah, waktu penaklukan kota Mekah, Bilal bin Rabah itu suruh naik ke atas Ka'bah. Adzan Bilal. Mau naik, tidak ada andanya. Akhirnya apa sahabat Sayyidina Abu Bakar atau siapa berdiri,
dinaiki sama Bilal. Pak Abu Sufyan waktu itu yang baru masuk Islam, dalam hati kertek, ternyata gagak hitam ini ada di atas Ka'bah adzan. Dalam hati, seandainya aku tidak takut ada wahyu turun ke Nabi Muhammad, akan aku ucap kalimat gagak hitam ini. Orang negro nih naik di atas Ka'bah, sedangkan kami orang-orang tokoh-tokoh Quraisy di bawah. Yang dipilih Bilal bin Rabah, seorang budak Habasyi yang tadinya disiksa di kota Mekah, hitam kelam. Dia yang disuruh Nabi untuk naik di atas untuk azan. Kertek orang-orang yang kafir Quraisy yang baru masuk Islam. Gagak hitam ini sudah. Kata dia, seandainya aku tidak takut wahyu turun kepada Nabi, aku akan ucap penghinaan ini. Tapi aku tahu ini nanti kalau aku ngomong Nabi datang wahyu ditegur aku nanti. Akhirnya cuma ngempet. Allah sallallahu Muhammad. Makanya ini pelajaran, jangan ngeremehkan tadinya Bilal ini sama Umayyah disiksa, dipecut, tubuhnya ditindih dengan batu, tidak pakai baju, disiksa supaya keluar dari agama Islam, ya. Tapi Sayyidina Bilal bilang ahadun ahad, Maha Esa, Maha Esa, Allah, Allah. Tetap walaupun disiksa kayak itu, Allah, Allah, tidak keluar dari agama Islam. Sampai dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar, dibeli, masuk sampai keluar, tetap mempertahankan Islam. Ya, dihinakan dan terpandang. Terjadi Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah, justru yang tadinya dipandang sebelah mata dinaikkan sama Nabi, dia yang naik ke atas untuk mengeluarkan suara adzan. Tidak ketemu hidupnya orang. Jangan gara-gara kulit hitam disebelekan, karena jelek disebelekan. Tidak tahu, siapa tahu orang yang jelek yang kau hina, orang yang hitam yang kau hina, itu yang mengulurkan tangannya untuk mengangkat kamu dari neraka. Kan izin. Malu dah. Lo sampean balik, iyo, aku sedih lo ibu sampean biar ini. Malu dah. Malu. Jadi jangan, tidak tahu kita ini. Kita tukaran, ditukari, biar wong itu welek nang aku. Ternyata dia yang nyafaati kita dari kiamat. Kan malu. Oh, iya apa meneh? Iya apa wis? Makanya jangan, kita tidak tahu siapa yang nolong kita. Jangan sepelekan orang lain, ya. Derajat orang tidak ketemu. Sekarang kaya, bisa besok miskin, bisa dicabut. Ya, betul tidak? Oh, semuanya titipannya Allah, ya. Jangan merasa ini tekku. Nanti kamu bisa berubah tekku jadi teknya, ya. Jadi jangan sampai sombong. Ini pelajaran, ya, bahwa inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu. Hati-hati. Itu raf'us saut, ngangkat suara. Sekarang tidak usah naik ke atas, cukup pakai mic, toanya aja yang simpan di atas. Orangnya tak usah ke genteng. Adzan sunnah, karena sunnah di menara, ke menara. Setiap adzan naik ke atas menara. Zuhur, asar, sopu ngantuk, keker. Jangan, ya. Cukup speakernya yang naik, orangnya di bawah. Alhamdulillah. Wasilah itu. Alhamdulillah wasilah. Kalau dulu udah ada speaker, ya. Udah ada speakernya, tapi yang hadir banyak, dengar semua. Tak ada sekopok. Dulu. Sekarang speakernya banyak, kopok kapi banyak. Yang mau hadir cuma sedikit, ya. Dulu itu hadir Bilal bin Rabah adzan, Ibnu Ummi Maktum adzan, buta, pamit sama Rasulullah, ya Rasulullah, Madinah dingin sekarang, saya ini buta, kalau subuh udah ada yang ngantar, apa boleh saya sholat di rumah? Buta ini pamit mau sholat di rumah. Nabi ngelihat pertama, kasihan dia buta, musim dingin di Madinah itu dingin banget, bisa pecah-pecah kulit, kasihan ya. Diizinin, kemudian keluar. Ketika keluar Rasulullah nanya lagi, ya Ibnu Ummi Maktum, as-sami'tan nida, apakah kamu dengar suara adzan dari rumah? Suara adzan kedengeran ya Rasulullah dari rumah. Idzan kalau gitu tetap kamu sholat jamaah di masjid, dicabut izinnya. Tetap kamu sholat jamaah di masjid, dicabut izinnya. Tadinya diizinin, tapi selagi masih dengar suara adzan, kamu hendaknya sholat di masjid. Buta. Kita tidak ada yang buta.
Belum mak izin melolo. Iya apa tidak? Izin terus dak sholat jamaah. Jangan ya. Alhamdulillah. Jadi sholatlah berjamaah. Raf'us shaut, ngangkat suara. Taskinur ra au fathuha fi takbiratul ula. Mensukunkan ra atau fathah di takbir yang pertama. Allahu akbar. Gitu. Allahu akbar. Taskinur ra. Ra-nya sukun. Au fathuha, atau difathahkan di takbir yang pertama. Allahu akbar. Au fathuha fi takbiratil ula. Allahu taskinur ra, yang pertama mensukunkan ra, Allahu akbar. Au fathuha fi takbiratil ula, atau dibuka, artinya jangan disukunkan. Kalau di yang pertama Allahu akbaru Allahu akbar, Allahu akbaru Allah, kalau disambung ya harokatnya munculkan, gitu maksudnya ya. Ya kalau diberhentikan ya roknya disukunkan. Allahu akbar, Allahu akbar, begitu ya. Wa taskinuha fi takbiratis tsaniyah. Kalau yang nomor 2 pasti sukun. Allahu akbar, Allahu akbar, roknya berhenti sukun. Nah, jangan sampai diharokati. Dari saking khusuknya kadang sampai didomahkan. Diharokatkan. Allahu akbar, Allahu akbar, bau, bukan bar jadi bau ya. Mereka telah khusuk ya. Nah, ini tidak boleh dibuat kayak gitu ya. Allahu akbar, Allahu akbar gitu ya. Taswib fi adanil fajr. Sunnah ada taswib kalau adan subuh. Apa taswib itu Habib? Kalimat tambahan as-sholatu khairun minan marratain ba'dal hayalatain. Setelah hayal as-shalah, hayal falah, kemudian ditambah as-sholatu khairun minan. Artinya apa? Salat itu lebih baik daripada tidur. Akhirnya kamu wa yusannu dzalika fil adzanain al-awwal wa tsani yakunu tafriq baina ibdal muadzin. Sunnah kamu jawab sadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minas. Apa itu artinya? Benar kamu wahai tukang adzan, dan engkau telah berbuat baik wahai tukang adzan. Benar kamu yang mengatakan bahwa salat lebih baik daripada sadaqta, kamu telah benar. Wa bararta, kamu telah berbuat baik. Wa ana ala dzalika minas syahidin, dan saya siap jadi saksi dengan perkataanmu bahwa memang benar salat lebih baik daripada saya siap jadi saksi bahwa perkataanmu ini benar. Marah itu cek tedung boleh. Sudah siap jadi saksi membenarkan perkataannya kayak gitu. Berarti tidak sesuai dengan persaksiannya. Faham maksud saya? Sadaqta wa bararta wa ana ala dzalika. As-salatu khairun minan. Artinya anna ladzatas shalah indal asyikin afdal min ladzatin naum. Kelezatan salat bagi para perindu salat itu lebih afdal daripada lezatnya tidur. Masalahnya kita tidak pernah dengar ada as-shalah khairun minan naum. Ya, cekena mari adzan. Jadi tidak jawab-jawab. Rasulullah Muhammad. As-salatu khairun minan. Salat itu bagi orang yang menikmatinya lebih nikmat daripada semuanya, bukan hanya tidur. Bagi orang yang merindukan salat ya. Kapan kita merasakan ini ya? Ya terutama subuh ini, salatu khairun minan naum. Di subuh aja ini, duhur tidak ada. Iya kan? Karena subuh memang perangnya sama tidur ya. Kalau duhur ada, asar tidak ada. Ya, mungkin asar perlu ditambah as-salatu khairun minal amal. Salat lebih baik daripada kerja. Berat mana? Bangun subuh sehingga bisa salat tepat waktu dengan salat asar tepat waktu. Berat mana? Enggak. Berat mana untuk salat tepat waktu? Subuh apa asar? Nah, kenapa? Kalau subuh pasti Kenapa kok pasti bangun? Ala aku ya, mau ke subuh. Tapi kalau asar lagi asik-asiknya kerja. Sehingga kata ulama khilaf mana yang paling afdol salat 5 waktu itu. Subuh, ada yang bilang subuh karena memang athqalus shalah 'alal munafikin, paling beratnya salat atas orang munafik. Ada yang bilang asar karena asar waktunya
Firman Allah dalam Al-Quran, hafidhu ala sholawat wa sholawatil wusta. Sholat wusta yang dimaksud itu ada yang menafsirkan itu sholat asar. Makanya saya bilang kalau subuh semua pasti bangun, tapi kalau asar, wah lagi tepangga gereci nyaman. Mau sholat tepat waktu, angel. Biasanya sarghib asar mal. Karena kesekutuan asar-ghib akhirnya jadi meksa-grib di budi. Bilak lah. Makanya lebih berat. Padahal di dalam sahabat sholatul wusta, sholat asar itu ahad, terkenal di kalangan kaum musyrikin. Sholat asar itu di hatinya sahabat lebih dicintai daripada anaknya bahkan istrinya. Sholat asar itu ketika terjadi perang, mereka sholat duhur. Ketika sholat mau diserang sama orang kafir, ternyata sudah assalamualaikum. Akhirnya tidak jadi nyerang orang kafir. Pas ada yang bilang dari orang kafir, wahai teman-teman, nanti ini setelah ini ada sholat lagi namanya asar. Orang muslim ini mau sholat asar. Katanya sholat asar lebih mereka cintai daripada keluarga, anak dan istri mereka. Jadi kita nyerangnya ntar lagi aja waktu asar. Beneran waktu sholat asar, ternyata wahyu Allah turun kepada Nabi, disyariatkan sholatul khauf. Sholat asarnya ngadep ke musuh, sebagian sholat, sebagian tidak. Kalau musuh lagi pas di depan ngadep kiblat, berarti yang rakaat pertama berdiri, yang rakaat kedua duduk, gantian. Sholatul khauf namanya. Kalau di luar kiblat gantian, sekelompok sholat, sekelompok jaga. Karena posisinya kayak gitu, akhirnya yang mau nyerang tidak jadi orang kafir. Karena ada syariat baru, sholatul khauf namanya. Dari situ perkataan itu ketahuan bahwa sholat asar di hati para sahabat lebih dicintai daripada anak dan istrinya. Makanya itu yang lebih berat tantangannya untuk kita sekarang. Sholat asar itu. Orang bisa sholat subuh berjamaah, orang bisa sholat maghrib berjamaah, orang bisa sholat duhur karena pas bareng dengan istirahatnya. Tapi kalau asar itu waktu yang nanggung bagi pekerja. Iya apa tidak? Ya. Sehingga banyak yang menunda. Nah, yang hebat berhenti dulu, asar dulu, sholat. Tidak harus mandi, ya kan? Tidak harus mandi. Yang penting kamu suci, sholat dulu, lanjut lagi kerjanya. Jadi biarkan waktu kerjamu ikut waktu sholat, jangan dibalik. Waktu sholat ikut waktu kerja kamu, jangan dibalik. Kamu yang ikut aturan waktunya Allah, bukan Allah yang ikut waktunya kamu. Mau ngikut waktunya sampean, eret-eret kapi. Duhur deki kol dua sekalian ya, asar mau maghrib sekalian. Berubah akhirnya jadwal sholat ya. Apa yang tidak pernah telat? Enggak, buka puasa tidak pernah telat ya. Yang tidak pernah telat buka puasa. Yang lainnya wah molor kita ini. Kalau buka puasa kita adan ya ada lah. Kita adan siap bon estahun, lainnya telat. Itulah kita semuanya ya, hati-hati ya. Kemudian at-tarji, Allahumma shalli ala Muhammad. At-tarji ini sunnah bagi tukang adzan. Apa tarji itu? Al-ityan bi syahadatain sirron qabla al-ityan bihi majahron. Tarji itu membaca dua kalimat syahadat dengan pelan-pelan sebelum membaca dengan terang-terangan. Misalnya Allah adzan ini ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu apa? Syahad. Nah itu dibaca pelan dulu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru baca nyaring. Asyhadu an la ilaha illallah gitu. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi dibaca pelan dulu, baru dibacanya. Itu namanya tarji sunnah. Faham? Allahu Akbar, kemudian baca pelan, kemudian dinyaring, diulangi dengan dinyaring. Itu sunnah hukumnya tarji. Itu tukang adzan harus paham ini. Jangan dinyaringkan, pelan dulu baru dinyaring sebagai penguat syahadatnya untuk di dalam membaca syahadat. Innal hikmah fi dzalik anal Islam bada sirran tsumma jahran. Apa hikmahnya? Karena dulu Islam mulainya sir, pelan-pelan dulu dakwah Islam 3 tahun. Setelah itu baru Nabi dakwahnya terang-terangan. Iya kan, dulu Nabi waktu pertama dakwah kan sir 3 tahunan itu. Dakwahnya pelan-pelan, yang masuk Islam pelan-pelan karena di waktu itu umat Islam masih sedikit. Ya, perlawanan dari musuh banyak. Pelan-pelan, setelah itu baru terang-terangan. Wa qila yaqulu awalan li nafsi tsumma li ghairi. Ada yang bilang bahwa hikmahnya
Tarji itu pertama baca pelan-pelan untuk dirinya sendiri. Kemudian yang kedua untuk orang lain setelah dinyaringkan. Fahim tuh? Kemudian wad'ul muadzin isba'ihi al-musabbihataini fi udhunih. Muadzin sunnah meletakkan jari telunjuknya di telinganya. As-simakhain, sunnah, telunjuk gini. Likai yustadallu bi annahu yu'adzin. Apa hikmahnya? Sunnah begini. Supaya jadi syiar, jadi tanda bahwa dia lagi azan. Kalau ada orang yang tuli, tidak dengar, kan suara tidak dengar. Tapi orang tuli itu ngelihat orang itu berdiri gini, oh berarti lagi azan. Orang tuli kan tidak bisa mendengar, tapi dia bisa melihat, oh orang itu ngapain gitu, oh azan masuk sholat berarti. Ini azannya untuk orang yang tuli. Hikmahnya itu, kenapa kok diletakkan begini? Tidak ada yang tulis ini, Beb. Tidak ada, Beb. Tetap sunnah. Paham dong? Ya, bukan untuk ya gayaan ini. Apa ini? Isbai musabbihatain fi udhuni. Dua. Kadang orang ngelak satu. Mungkin satunya gerinking mungkin ya. Dua. Ini bukan untuk nutupi telinga biar bukan, itu untuk syiar, karena itu sebagai tanda orang lagi adzan. Fahim tuh? Al-iltifat nomor 7, al-iltifat indal hayalah. Nolah-noleh ketika hayalah fil adzan wal iqamah. Fa yaltafit yaminan indal hayalatul ula. Hayya 'alas shalah, ke kanan, noleh ke kanan. Sunnah. Hayya 'alal falah, noleh ke kiri. Ini hukumnya Halo, ini hukumnya apa? Ketika hayya 'alas shalah kemana? Hayya 'alal falah, baik adzan maupun iqamah, sunnah. Ngerti Ustaz? Jangan polos hayya 'alas shalah falah lurus. Tak ngaji. Kalau ngaji full sunnah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, sunnah ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dari ulama ditentukan begitu. Al-ijabah minal mustami' fil adzan wal iqamah walau min junub. Sunnah orang itu mendengar adzan untuk menjawab walaupun dalam keadaan junub. Ya? Pernah dengar adzan dalam keadaan junub? Sering. Nah, saya tok mengantok sampean. Jawab, Beb, jawab walaupun junub. Dijedeng, Beb, hayya 'alas shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Kalau dijedeng jawab dalam junub boleh, karena itu zikir bukan Quran. Ya. Lagi junub ya. Jawab jawab azan. Allahumma Muhammad. Di antara yang menyebabkan orang mati su'ul khotimah ketika azan dia ngomong sama temannya. Biasanya yang ngomong tidak menghormati adzan, ketika adzan tidak dijawab, biasanya dia pasti telat sholatnya. Bisa jadi tidak sholat karena tidak menghormati panggilan Allah. Tapi ketika hayya 'alas shalah, jawabannya apa? La haula. Ayo kita sholat. Dijawab tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah. Dia ngaku bahwa tidak kuat kecuali dikuatin sama Allah. Akhirnya sama Allah dikasih taufik untuk ngerjain sholat tepat waktu. Kalau yang tidak jawab atau ngomong sama yang lain, tidak dapat kekuatan dia, pancet dia, akhirnya telat ngerjakan sholatnya. Sampean lihat aja, orang yang ngomong di waktu sholat biasanya tidak dapat taufik untuk ngerjain sholat tepat waktu. Bisa jadi ninggalin sholat. Makanya biar dapat taufik untuk ngerjain sholat, jawab adzan, diam dulu. Orang tua kita dulu, anak-anak kita lagi gurau sama mainan sama adzan, iya kan? Ngajarin itu. Walaupun orang tuanya tidak sholat juga sih. Tapi itu pelajaran dari kecil supaya menghormati panggilan azan, jangan ngomong. Padahal itu sebenarnya diam, jawab dan berangkat. Harusnya begitu. Ya, sayangnya cuma ngingetin adzan toh ya. An yaqula ba'da sama'i syahadatu tsaniyah, dan disunahkan setelah mendengar syahadat yang kedua, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita jawab wa anna asyhadu anna Muhammad Rasulullah, radina billahi rabba bi Muhammadin nabiyya bil Islam dina. Selain jawab seperti jawabannya adzan, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ada tambahan juga radina billahi rabba wa bil Islam dina bi Muhammadin. Ibda'ul hayya ala bil hauqala lil mujib. Kalau hayya ala shalah berarti jawabannya dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa betul yaqul al-afdal al-jam'u bainal hayala wal hawqala. Dan ayaqul mujib inda taswib sadaqta wa barata wa bil haqq nataqta wa nadraka min syahidin. Sudah saya jelaskan, kalau sudah sadaqta salatu khairum minan naum, jawabannya sadaqta wa bararta wa ana ala dzalika
kemudian baca doa azan. Baca apa? Ya, doa azan ini ilmu, ya, banyak versinya. Yang lebih lengkap jawabannya seperti ini. La ilaha illallah. Kalau dalam kitab Bustarul Karim itu tidak perlu ditambah Muhammad Rasulullah. Jadi la ilaha illallah jawabannya langsung la ilaha illallah, kemudian alhamdulillahirabbil alamin, kemudian shalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, kemudian Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah was salatil qaimati sayyidina Muhammadanil wasilah wal fadilah was syarafa wad darajatal aliyata rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad birahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian tambah Rabbighfirli wa liwalidayya 5 kali. Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian tambah lagi Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid din wad dunya wal akhirah. Kemudian kalau mau tambah lagi Allahumma barik lana fi dzurriyyatina, doain keturunan. Tadi doain orang tua, jadi sekarang doain keturunan. Ya Allah, berkati keturunan kami, wala tadurrahum, jangan kau kasih bahaya kepada mereka. Wafiqna wafiqhum li taatika warzuqna birrahum, beri taufik untuk taat kepadamu keturunan kami dan beri kami kebaktian mereka. Ini tambahan. Yang tadi doa untuk orang tua 5 kali, ditambah doa untuk anak juga. Biar ingat, karena sehari semalam adzan 5 kali, jadi doain orang tua dan anak 5 kali. Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa la tadurrahum wa wafiqna wa wafiqhum li taatika warzuqna birrahum. Ini tambahannya ya. Baru ini yang komplit, sudah diletakkan 5 kali dalam bacaannya setiap selesai doa Taib. Banyak hikmah bicara tentang doa setelah adzan akan saya sampaikan di pertemuan yang akan datang. Ada hadis tentang syafaat juga. Mudah-mudahan dikasih kesempatan untuk bisa hadir kembali. Intinya azan adalah syiar agama. Hormati panggilan Allah, maka kamu akan dapat taufik untuk mengerjakannya. Jangan berbicara ketika azan, jangan main HP ketika azan, jangan ngomong sama orang lain. Hormati panggilan azan, kemudian serta segera jawab dan bangun. Insyaallah hidup kita lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kau dahulukan Allah, kau dahulukan perintah Allah, maka Allah akan mendahulukan hajat-hajatmu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan, selalu dalam keberkahan, dalam taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hari demi hari kita jalani dalam takwa kepada Allah, dan semoga kita semua disampaikan ke Rajab dan Sya'ban serta disampaikan ke bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin, fi khairin wa lutfin wa afiyah, wa ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah.